sebetulnya bisa kita, doktrin ini bisa kita patahkan ketika kita paham, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kawan, coba dengarkan, ku punya kabar baik untukmu. Mungkin kali ini ada seorang mualaf yang sok pintar. Biasalah ya, mualaf memang begitu, sok pintar. Dulu waktu jadi Kristen gak pernah ke gereja, mualaf ngaku mantan misionaris. Dulu gak pernah baca Alkitab, sekarang ngaku-ngaku lulusan Haifa. Itu banyak gitu. Itu biasa yang dilakukan oleh para mualaf seperti itu ya. Nah, kali ini ada seorang mualaf yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, beragama Kristen itu bukan atas perintah Tuhannya. Karena nggak ada perintah Tuhan dalam Alkitab untuk beragama Kristen. Itu nggak ada. Nah, yang kedua, orang Kristen itu nggak taat sama Tuhannya, disuruh ibadah hari Sabat, ibadahnya hari Minggu katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nah, ayat ini sebetulnya bisa kita, doktrin ini bisa kita patahkan ketika kita paham, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Bapa di surga itu apa pernah menyuruh Kristen? Kalau ada satu ayat saja di dalam Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan Kristen, mungkin saya tidak masuk Islam. Justru karena saya mencari di dalam Alkitab, justru karena saya mempelajari Alkitab dan saya tidak menemukan perintah beragama Kristen, padahal untuk masuk surga melakukan kehendak Bapa, lah Bapa tidak menyuruh saya Kristen, apa bisa saya masuk surga? Nah ini, maka ketika kita mungkin mau mengembalikan mereka yang murtad atau kita berdakwah, tanya apa kehendak Bapa? Apakah Bapa menyuruh Kristen? Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang mendasar. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Yang diikuti itu ajaran manusia. Nah, kita bisa mematahkan, ya, bahwa yang diikuti itu ajaran manusia. Contoh, 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa ke gereja? Minggu. Perubahan dari Sabtu menjadi Minggu adalah perintah Kaisar Konstantin. Berarti ajaran manusia. Ini penyakit mualaf yang sulit untuk disembuhkan. Sukanya itu ya ngarang-ngarang bebas, cari-cari hal-hal yang nggak ada, kemudian ditanya-tanyakan biar kelihatan pinter gitu. Ibu ini kan melakukan ini kan ngaku-ngaku misionaris supaya kelihatan pinter aja sebenarnya. Cari-cari sesuatu yang memang tidak ada dan mengada-ngada, terkesan begitu. Ya memang tidak pernah ada di dalam Alkitab orang Kristen itu disuruh untuk beragama Kristen oleh Tuhan. Memang nggak ada. Kami jujur perintah itu nggak ada. Kamu cari 7 turunan guling-guling setiap hari juga nggak ketemu kata itu gitu. Perintah itu nggak ada. Karena kata Kristen dalam Alkitab itu dulunya adalah sebuah ejekan bagi para pengikut Kristus. Itu pertama kali disebut di dalam Antioquia. Murid-murid pertama kali disebut Kristen. Kristen artinya the follower of Christ, atau Kristus-Kristus kecil, atau para pengikut Kristus. Jadi itu artinya Kristen memang bukan sebuah agama dulunya. Tapi karena banyak orang yang percaya kepada Yesus, kemudian Kristen berkembang menjadi sebuah agama. Ceritanya begitu.
Jangan dipelintir-pelintir, nggak ada ini perintahnya. Orang Kristen ini bikin nama nggak sesuai dengan Alkitab. Beda dengan di Quran, ada perintah untuk beragama Islam. Ya kalau ibu ini mau percaya itu, monggo silahkan. Nggak usah bawa-bawa Kristen. Kalau mau beragama Islam, malah monggo silahkan. Itu hakmu, itu pilihanmu. Dan kami nggak apa-apa. Kami senang-senang aja kalau ibu ini memilih untuk masuk Islam atau mualaf. Ya jangan ngomong, ya yang selamat itu bukan beragama Kristen, tapi yang melakukan kehendak Bapa, kata dia. Apalagi ngomong apalagi, Bu, kalau sakit tuh minum obat. Jangan ngelantur, nggak karuan begitu ya. Ya memang yang diselamatkan itu bukan orang yang menyebut nama Tuhan, tidak, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Artinya orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dia akan melakukan kehendak Bapa, gitu ya. Jadi orang yang mengikut Kristus itu disebut sebagai Kristen itu. Nah, dan kemudian tadi dia juga ngomong bahwa orang Kristen itu tidak taat perintah Tuhannya. Di hukum Taurat disuruh beribadah di hari Sabat. Orang Kristen ibadahnya di hari Minggu. Itu adalah perintah manusia. Perintahnya Konstantin. Ngelantur lagi, mulai nih. Obatnya nggak diminum ya, gini nih, ngelantur terus dia. Apa hubungannya Kristen dengan Konstantin? Apa hubungannya orang Kristen beribadah di hari Minggu dengan perintah Konstantin? Nggak ada, gak nyambung, cek. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung gitu loh. Nah, kalau kita membaca kitab Didache, ada satu perintah di sana yang kenapa orang Kristen sekarang itu ibadahnya di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati itu di hari Minggu. Jadi berkumpullah memecahkan roti di hari Minggu. Maka kalau kita membaca Kisah Para Rasul gitu ya, murid-murid berkumpul itu di hari Minggu untuk memecahkan roti, untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Orang Kristen itu ibadah di hari apapun bebas. Hari Minggu boleh, hari Sabtu juga boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu boleh. Karena ibadah itu tidak dibatasi oleh hari, tidak dibatasi oleh waktu, tidak disekat-sekat dalam tembok, tidak juga harus menghadap kemana-kemana, begitu, tidak usah. Jadi yang penting adalah niat hati beribadah kepada Tuhan. Itu beres urusannya kalau begitu. Jadi ya kalau nggak tahu itu nggak usah ngomong lah ya, malu-maluin. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.